Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Reklamasi. Allah. Halo Pak Abbas. Abbas, mute buka. Shadaqallahul Azim. Semoga membawa berkah kepada kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Guru Madrasah. Hadirin dimohon mengambil posisi duduk sempurna.
bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Guru madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Lahirkan insan berakhlak mulia. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Bapak Dr. Sutirjo MPD, Kepala MTSN 6 Malang, selaku penanggung jawab Forum Kepala Madrasah Nasional. Kepada Bapak Sutirjo, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Madrasah, Bapak Dr. Muhammad Zain Ahmadi, yang terhormat Bapak Kasubdit Bina Guru MI MTS, Bapak Dr. Ainur Rafiq Ahmadi, dan Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia dan terus berkarya. Saya mengawali sambutan ini dengan sebuah pantun. Berjajar pesawat di pagi hari, disambut awak pramugari. Setelah ku cermati, seragamnya pakai jas medis. Belajar di masa pandemi tak perlu ribut banyak teori. Yang tak kalah penting adalah best practice-nya. Bapak Ibu peserta webinar dan yang utama pada beliau Bapak Kasubdit, saya mengawali sambutan ini dengan sastrawan beliau Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal dengan Buya Hamka. Beliau lahir di Sumatera Barat tepatnya 17 Februari 1908. Ada kata-kata yang sangat memotivasi kita yang mengatakan bahwa tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Bapak Kasubdit yang sangat saya muliakan, perkenankan kami melaporkan bahwa kegiatan webinar Forum Kepala Madrasah Nasional ini adalah yang perdana, dan dari pendaftar yang sudah masuk sampai menjelang sekitar jam 12 sudah hampir 1.000 peserta. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan juga tetap mohon bimbingan dan arahan terhadap apapun yang kita lakukan di dalam konteks untuk memajukan madrasah dalam bingkai Kementerian Agama khususnya di bawah kita. Untuk itu segala kekurangan kami mohon maaf, dan jika
ada yang belum sempurna, itu adalah bagian yang proses yang harus kita lakukan. Dan insya Allah kami Forum Kepala Madrasah akan mencoba untuk mengambil peran, mengambil kesempatan ini untuk terus berani. Bahwa momentum saat ini adalah momentum spesial yang insya Allah ini adalah kebahagiaan tersendiri untuk menjadi ajang kita berkreasi, berkreativitas, dan berinovasi. Pesan kuatnya adalah dimanapun kita berada, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Yuni, dengan tantangan lokasinya yang sangat sederhana, terbatas, tapi dia tidak berhenti di situ, justru potensi lokal, kultur budaya menjadi mutiara, menjadi emas, menjadi senjata, itu untuk menjadikan madrasahnya menjadi maju, berkarya, berprestasi, dan insya Allah berdaulat. Saya kira itu sambutan kami atas nama Forum Kepala Madrasah Nasional, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Kasudin, yang konteks besarnya adalah ketika berbagi, ketika berkarya, dan insya Allah ini akan melek digital bidang, dan insya Allah akan menjadikan SDM ketika semakin lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ainur Rafiq MAG. Dilanjutkan kata-kata pembukaan webinar nasional Forum Kepala Madrasah Nasional. Ke Bapak-Bapak Ainur Rafiq, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, wa ala alihi wa mawala ma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, juga Direktur KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati teman-teman PJ Nasional, khususnya untuk PJ Kepala Madrasah. Ini adalah kegiatan perdana, maka saya kira adanya beberapa kekurangan itu satu hal yang wajar, karena ini masih sangat pertama atau perdana. Tadi di pagi hari juga perdana juga, tapi liputan PPKB. Nah, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada PJ Nasional, khususnya adalah PJ untuk Kepala Madrasah di Indonesia. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia dan tentunya narasumber, nanti yang akan memberikan best practice-nya, nanti yang akan memberikan atau berbagi ilmunya, yang akan mempublish, yang akan memberitahu kepada para peserta semua, sehingga potensi-potensi yang ada di madrasah itu bisa dilejitkan, yang asalnya 25 menjadi 75 atau bahkan menjadi 100. Saya kira narasumber yang berkenan berbagi pada siang hari ini akan memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu guru yang berkenan hadir. Kemudian selanjutnya yang kami hormati juga dan yang kami banggakan adalah para kepala madrasah yang berkenan bergabung di siang hari ini. Kalau biasanya mungkin di siang hari sudah istirahat atau bagaimana, barangkali juga ada kepala madrasah yang siang hari justru semakin kinerjanya semakin tinggi atau pekerjaannya lebih tinggi karena sudah memikirkan hari-hari berikutnya atau bahkan bulan-bulan berikutnya atau bahkan tahun-tahun berikutnya. Karena di dalam pikirannya selalu ada kemajuan, dan ada kemajuan di dalam pikiran dari para kepala madrasah ini. Tapi ada juga kepala madrasah yang jam 12 sudah pulang ya, karena sudah tidak memikirkan ke depannya. Tapi saya yakin yang hadir di sini adalah para kepala madrasah yang visioner, kemudian kepala madrasah yang sudah menentukan misinya untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan, dan mereka berupaya untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian selanjutnya, mungkin pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu di dunia maya ini. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa membayangkan
yang dari Aceh, yang dari Palembang, yang dari Riau, kemudian dari Lampung, yang dari Jakarta, Banten, kemudian Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, kemudian yang dari Kalimantan, Sulawesi bisa bertemu di ruang meeting ini. Tentunya ini semuanya adalah karena taufik dan hidayah serta inayah dari Allah SWT. Tidak lupa tentunya salawat dan salam selalu kita aturkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita selalu diakui sebagai golongan dan umatnya. Kemudian yang ketiga, kami dari Direktorat GTK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, mulai dari PJ Nasional, kemudian panitia, narasumber, peserta, termasuk yang membuat flyer ini. Nah, saya sedikit komentar terhadap flyer ini. Saya melihat yang menyusun atau yang membuat flyer ini sudah memiliki visi futuristik. Ya. Saya melihatnya futuristik, ya. Futuristik desain. Ya. Karena desainnya ini sudah masuk ke dunia digital. Nah, berbicara tentang dunia digital, alhamdulillah tadi malam kita sudah bertemu dengan beberapa kepala madrasah. Kebetulan Pak Sutirjo belum gabung tadi malam, ya. Nanti insya Allah akan gabung berikutnya. Pada prinsipnya adalah para kepala madrasah yang tadi malam itu bisa bergabung, itu memiliki komitmen yang sangat kuat untuk memasuki dunia digital. Nah, mulai punya komitmen untuk memasuki dunia digital. Dan saya yakin para kepala madrasah yang hadir di sini juga memiliki komitmen yang sama. Tapi paling tidak, dengan kepala madrasah yang sudah ada di dalam madrasahnya itu studio, maka saya menganggapnya itu sudah memiliki keinginan untuk masuk pada dunia digital. Karena studio itu larinya nanti adalah ke dunia digital. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sedikit ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa forum atau link video conference ini itu memang disediakan kepada Bapak Ibu semua untuk berkumpul, berdiskusi, menyampaikan best practice, kemudian berbicara ke depan terkait dengan madrasah-madrasah di Indonesia, baik yang itu RA, MI, MTS, MA, sampai yang negeri maupun yang swasta. Semuanya menggunakan link video conference ini untuk kemajuan madrasah kita. Nah, link video conference ini sebenarnya itu ada 6, Bapak Ibu ya, ada 6 model. Nah, model pertama yaitu model akademik, yang sekarang ini saya kira yang akademik ya. Jadi model akademik itu seperti webinar, pelatihan dan sebagainya itu bersifat akademik. Kemudian yang kedua, model yang kedua adalah model eksperimentatif, yang alhamdulillah tadi sudah ada melalui Pokja Bahasa Inggris dari DKI Jakarta. Itu sudah masuk pada model yang kedua, yaitu eksperimentatif, karena menyiarkan langsung, kegiatan langsung yang bersifat aktual. Gitu. Jadi bukan wacana lagi, tapi aktual. Kemudian yang ketiga itu adalah yang atau dengan model artistik. Nah, makanya tadi malam itu ketika berbicara dengan kepala madrasah yang sudah memiliki studio, itu larinya adalah yang artistik tadi. Mulai dari seni musik, seni suara, kemudian seni lukis atau seni rupa, seni kriya dan sebagainya. Karena studio itu arahnya adalah produk dari berbagai seni atau artistik tadi. Itu model yang ketiga. Model yang keempat itu apa? Model yang keempat adalah model promotif. Saya yakin kepala madrasah itu ingin mempromosikan madrasahnya. Saya yakin itu. Madrasah negeri, madrasah swasta pasti akan mempromosikan madrasahnya, tentunya ingin menghasilkan siswa-siswa yang hebat, juga ingin mendapatkan siswa-siswa yang punya talenta tinggi. Nah, terkait dengan promotif ini, kepala madrasah mungkin sudah memiliki video, misalnya Pak Sutirjo sudah memiliki video promosi untuk MTS N6 Malangnya. Nah, itu nanti masuk di model yang keempat, yaitu promotif. Demikian juga kepala madrasah yang lain. Untuk menyusun itu kan diperlukan adanya editing, kamera, dan macam-macam.
untuk membuat semacam promosi tadi. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima adalah kompetitif. Saya yakin dari berbagai kepala madrasah, bahkan kemarin kalau tidak salah, Man IC mana begitu mengadakan semacam kompetisi atau lomba apa. Nah itu bisa disiarkan langsung melalui link video conference ini atau melalui link Zoom meeting ini. Itu masuk pada model yang kelima. Kemudian model yang terakhir adalah dokumenter inspiratif. Barangkali di madrasah Bapak Ibu ada guru atau tenaga kependidikan yang memiliki sumbangan yang luar biasa, memiliki pengabdian yang luar biasa terhadap madrasahnya, itu bisa diekspos, bisa dipublish dan dibuat videonya, kemudian bisa ditayangkan di link video conference atau Zoom meeting ini secara streaming. Jadi ada 6 model terkait dengan program GTK Madrasah Berbagi. Nah, ini adalah program Direktorat GTK Madrasah, yaitu program GTK Madrasah Berbagi, yang itu merupakan salah satu kekuatan besar dari Direktorat GTK Madrasah. Kekuatan besar Direktorat GTK Madrasah itu ada 4, Bapak Ibu ya. Jadi kekuatan besar Direktorat GTK Madrasah itu ada 4. Yang pertama adalah Simpatika, yang kedua adalah jurnal madaris, baik hard copy maupun online maupun soft, ya, itu sudah berbasis internet. Kemudian yang ketiga adalah yang sekarang ini kita lakukan, yaitu GTK Madrasah Berbagi. Itu kekuatan besar yang ketiga. Kekuatan besar yang keempat itu apa? Kekuatan yang besar keempat adalah program PKB. Barangkali di sini sedikit saya sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah, bahwa saya melihat di Juknis BOS itu jelas dinyatakan di situ bahwa dana BOS bisa digunakan untuk melaksanakan penyelenggaraan atau menyelenggarakan program PKB. Coba dilihat di halaman 30, 39, halaman 40, dan halaman 41. Oleh karena itu kami mohon kepada para kepala madrasah untuk berpartisipasi dan memiliki komitmen untuk PKB itu. Jadi ada 4 kekuatan besar. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kita ini sudah masuk di dunia digital. Nah, keempat kekuatan besar itu semuanya adalah berbasis digital. Simpatika, Bapak Ibu saya tahu, Bapak Ibu pasti tahu itu berbasis internet. Kemudian jurnal madaris juga sudah berbasis internet, itu sudah terintegrasi dengan Simpatika. Kemudian GTK Madrasah Berbagi yang saat ini kita lakukan ini pasti berbasis digital karena kita ketemunya di masing-masing monitor, ya, tidak bertemu langsung. Kemudian yang keempat adalah kedepannya adalah sistem informasi manajemen PKB. Insya Allah nanti juga akan kita masukkan di dalam dunia digital. Nah, terkait dengan dunia digital ini, maka saya pengen nanti mungkin di satu provinsi ada satu madrasah, baik negeri maupun swasta, untuk mewujudkan istilah saya itu adalah Manu Digital Studio. Nah, Manu Digital itu gabungan dari manual dan digital. Jadi studionya itu bukan manual lagi, tapi sudah studio digital. Nah, untuk mewujudkan Manu Digital Studio itu memang memerlukan anggaran yang cukup, maka ini memerlukan komitmen dari KPA atau kuasa pengguna anggaran oleh masing-masing satker. Dan saya punya keyakinan para kepala madrasah adalah para KPA. Nah, dananya berapa? Nah, itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut karena ada 9 persyaratan yang perlu diwujudkan untuk mewujudkan yang namanya Manu Digital Studio. Insya Allah di tahun 2022 kami dari Direktorat GTK sudah memiliki Manu Digital Studio. Tadi kami sudah menyampaikan kepada Pak Direktur, kami juga sudah menyampaikan kepada Pak Kasubag PU untuk mewujudkan itu di tahun 2022. Harapan kami nanti masing-masing provinsi atau setiap provinsi paling tidak ada satu Manu Digital Studio, kemudian didukung oleh studio-studio manual dari berbagai madrasah yang ada di masing-masing provinsi. Harapan kami dengan adanya Manu Digital Studio, maka kita akan bisa melanglang buana, kita akan masuk di dunia digital lebih jauh lagi. Tentunya kita masuk di dunia digital dengan produksi-produksi atau produk-produk yang bersifat
positif. Sekali lagi, bersifat positif, dan bersifat positif. Sehingga mata malaikat yang menyaksikan apa yang kita lakukan ini, itu bukan itu hanya malaikat raqib saja. Jadi cukup malaikat raqib saja, sementara malaikat atidnya tidak usah bekerja. Karena apa? Karena yang kita produksi, yang kita lakukan, dan yang kita streamingkan melalui dunia digital ini adalah sesuatu hal yang positif, dan positif. Barangkali demikian dari kami. Sekali lagi, kami dari Direktorat GTK Madrasah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan webinar ini, karena kepala madrasah itu yang sangat menentukan terhadap hijau kuningnya, merah birunya madrasah masing-masing. Saya kira dengan pertemuan ini para kepala madrasah bisa berdiskusi, bisa mengekspos, kemudian bisa mewujudkan madrasah yang terbaik di Indonesia. Barangkali demikian, mari kita buka secara resmi acara ini, webinar nasional ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang kami hormati, acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Tendi Setiadi MPD, Kepala MTSN 1 Kota Bandung. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih Pak Abbas yang sudah memberikan waktunya. Yang terhormat Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG. Yang saya hormati Kasubdit Bina Guru MI dan MTS, Bapak Dr. Haji Ainur Rafiq MAG. Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang saya hormati, sebelumnya saya mohon izin untuk memimpin doa dalam acara pembukaan webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini, Selasa 9 November 2021, kami, Forum Kepala Madrasah Nasional, melalui program GTK Madrasah Berbagi, hendak menyelenggarakan acara webinar nasional Best Practice Pengembangan Budaya Madrasah dengan penguatan nilai-nilai beragama melalui Gurindam 12 dalam literasi digital. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berikanlah kesehatan lahir dan batin. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua bernilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatkan persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin.
Demikianlah pembukaan webinar nasional Forum Kepala Madrasah Nasional pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, acara inti webinar nasional dengan tema Best Practice Pengembangan Budaya Madrasah, Penguatan Nilai-Nilai Beragama melalui Gurindam 12 dalam Literasi Digital. Moderator Ibu Rahmi Yulianti, SPD, Guru MTSN 6 Malang. Host Ibu Ilisa P. Indrasari, Kepala Madrasah Sanawiyah Perguruan Darul Ulum PUI Majalengka. Narasumber Ibu Yuni Hasnindar SPD MMPD, Kepala Mankarimun Kepulauan Riau. Kepada Ibu Rahmi Yulianti selaku moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Pak Abbas yang sudah menyediakan waktu untuk saya. Mari saling sapa dan saling mengenal. Lanjut duduk bersama, beralas tikar. Mari sambut Forum Kepala Madrasah Nasional, tayang perdana dalam webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasubdit Bina Guru MI dan MTS, Bapak Dr. Haji Ainur Rafiq MAG, yang saya hormati Bapak Dr. Sutirjo MPD, selaku Koordinator Forum Kepala Madrasah Nasional, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Rahmi yang akan memandu kegiatan kita pada siang hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam Rahman dan Rahimnya. Hadirin, Horatius dalam bukunya Ars Poetica mengatakan bahwa karya sastra itu bersifat jus et utile, yakni menghibur dan bermanfaat. Nah, pada saat menentukan pilihan bacaan, sebaiknya kita juga memilih karya sastra yang memiliki dua kriteria tersebut. Tidak hanya menghibur, tetapi lebih penting lagi adalah bermanfaat. Melalui karya sastra, kita bisa mengambil hikmah, pelajaran atau nilai-nilai positif kehidupan. Salah satu karya sastra Indonesia yang sangat terkenal adalah Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang berasal dari Kepulauan Riau. Gurindam ini tergolong puisi didaktik karena berisi nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks madrasah, seorang kepala madrasah dituntut memiliki kecakapan dalam mengelola nilai-nilai kearifan lokal. Nilai kearifan lokal inilah diantaranya yang akan memperkuat madrasah, menjadi unsur pembangun budaya madrasah. Nah, pada kesempatan hari ini, di tengah-tengah kita telah hadir seorang ibu yang cantik. Beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri Karimun, Kepulauan Riau. Daerah asal yang sama dengan sang pujangga Raja Ali Haji. Di tangan beliau dan tim Madrasah Aliyah Negeri Karimun, Gurindam 12 digunakan sebagai media pembiasaan untuk penguatan pengembangan karakter siswa dan guru serta tenaga kependidikan madrasah. Menariknya lagi, Gurindam 12 ini disajikan dalam bingkai literasi digital. Nah, siapakah beliau? Inilah Ibu Yuni Hasnindar, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen Pendidikan. Kiprah beliau dalam dunia tulis-menulis sudah tidak diragukan lagi. Sejumlah artikel ilmiah populer, buku tunggal, maupun antologi telah lahir dari pemikiran beliau. Tak heran beliau diganjar sebagai juara 1 guru berprestasi baik tingkat Kabupaten Karimun maupun tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Nah, hadirin, bagaimana detail implementasi pemikiran beliau dalam pengembangan
Ya, silakan kepada Ibu Rahmi untuk langsung menyampaikan materinya. Kepada Ibu Rahmi disilahkan. Kepada Ibu Yuni, maaf, disilahkan. Terima kasih, Bu Elisha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Bina Guru MI MTS, Bapak Dr. Aunur Rafiq MAG, seterusnya Bapak Koordinator Forum Kepala Madrasah Nasional, Bapak Dr. Sutirjo MPD, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah bertemu kita bersama-sama di sini di forum GTK Berbagi. Sedikit saya mengutip diksi indah penuh makna dari seorang sastrawan Kepulauan Riau, Raja Ali Haji. Gurindam 12 pas 5 berbunyi, jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya, belajar, tiadalah jemu. Maka siang menuju sore hari nanti kita akan berbagi, kita akan belajar bersama di ruang digital ini. Siap ya Bapak Ibu? Oke, baik. Saya izin share screen. Oke, baik Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia. Kali ini kita akan bincang bersama bagaimana praktik baik yang sudah saya lakukan untuk pengembangan budaya madrasah yang ada di madrasah kami. Jadi kali ini kita akan mengangkat muatan lokal, yakni Gurindam 12, yang mana Gurindam 12 ini sudah tidak asing lagi sesungguhnya. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa Gurindam 12 ini adalah puisi rama yang halus, bermakna, yang mana nantinya Gurindam 12 ini sangat terhubung dengan program Kementerian Agama, yakni moderasi beragama. Kemudian nanti kita akan hubungkan bagaimana Gurindam ini bisa masuk ke dunia anak-anak kita, ya, dunia milenial, yakni literasi digital. Sebelumnya kita harus tahu dulu di mana kita berada. Jika tempat kita berada itu adalah sebuah madrasah, maka sejatinya kita memandang sebuah madrasah itu adalah suatu kekayaan. Madrasah adalah ide. Madrasah adalah inspirasi. Madrasah adalah rumah. Dan madrasah adalah tim. Satu, ya, terkait dengan ide, ketika berada di madrasah kita lebih kepada menikmati, ya, menikmati, melihat apa sih kekuatan, apa sih peluang yang ada di madrasah kita. Nah, dengan cara begitu kita lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Jadi berdayakan apa saja yang ada di sekitar kita. Istilahnya tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi jika madrasah kita berada di sekitar sawah, maka itulah nanti yang menjadi peluang, menjadi potensi yang akan kita angkat, yang akan kita gali sehingga menjadi
bernilai atau memiliki keistimewaan. Begitupun kami ya yang berada di kepulauan, tentu memandang pasir, memandang laut, ini menjadi sesuatu juga yang harus kami nikmati dan kami syukuri. Kemudian Bapak dan Ibu, inspirasi ini hadir nyata jika digali. Jadi kalau cuma kita hanya mimpi, ingin ini, ingin itu, ya, ini inspirasi ini tidak akan real, tidak akan nyata. Maka gali, kenali. Lalu disinilah letak kreativitas. Mau diapakan biar punya sesuatu. Sehingga nanti hadirnya potensi, hadirnya prestasi. Nah, madrasah merupakan kekayaan di mana di sini adalah rumah. Maka jika kita melihat madrasah kita tidak bersih, tidak rapi, ya itu saja, benahi. Kemudian madrasah adalah tempat belajar. Mari ya belajar bersama. Mari bentuk tim-tim ya nanti yang akan menjadi kekuatan untuk madrasah kita. Madrasah juga menjadi pusat atau tempat ibadah. Madrasah yang ramah, madrasah yang bisa berbagi sedekah. Kemudian madrasah ini akan menjadi kaya jika dia merupakan tim. Jadi kalau ada istilah teamwork, kalau di madrasah kita coba untuk bangun ya family team atau tim keluarga. Jadi bagaimana tidak ada gap, tidak ada pemisah dalam bekerja itu sehingga leluasa antara kepala madrasah, guru, ya itu tim. Jadi we are family, jadi fun, ya get fun seperti itu. Bersama berkreasi. Berikutnya ini yang akan kita usung bahwa madrasah sesungguhnya punya budaya. Nah, ini dikutip juga dari Gurindam 12. Kebetulan ini dapat kami sampaikan. Ini anak kami dari Rizwan, inisiator muda, duta moderasi beragama yang saat ini sedang dalam masa penilaian. Ya, tadi juga dilakukan penilaian terhadap anak kami langsung dari KSKK. Ini melihat langsung apakah ini sekedar prosesi atau sekedar untuk ikut momen lomba atau sebagainya. Tidak, ya. Jadi budaya madrasah ini sejatinya memang sudah ada, ya, sudah diberdayakan sehingga madrasah sendiri memiliki budaya. Apa budayanya? Ini tadi nilai-nilai beragama yang ada di dalam pesan moderasi beragama. Bagaimana membangun karakter moderat ini yang harus digiatkan di madrasah. Jadi bagaimana anak kita bisa berpikir kritis, punya sikap toleran, berperilaku santun, ya, kemudian religius sudah pasti anak madrasah pasti religius, anti diskriminasi, kemudian ramah lingkungan. Nah, ini melestarikan budaya. Jadi terkait dengan tema yang akan kita bincangkan nanti ke depannya, ini bagaimana ya membangun atau mengembangkan budaya madrasah. Kita di madrasah memang harus bangga dengan budaya Indonesia yang kaya raya, ya. Jadi ini kita munculkan, kita angkat. Kemudian anak-anak juga harus memiliki sikap atau masyarakat madrasah harus memiliki jiwa kreatif, inovatif, kompetitif, mandiri, sehingga madrasah memang bisa ya hadir di tengah masyarakat, hadir di tengah globalisasi. Berikutnya, Gurindam 12 ini diimplementasikan di madrasah dalam kegiatan pembiasaan. Jadi 15 menit sebelum peserta didik memasuki kelas, mengikuti pembelajaran wajib, maka ini yang dilakukan. Nah, ini semua syarat dengan
Gurindam 12. Jadi ada muatan Gurindam 12 pada kegiatan-kegiatan pembiasaan yang sudah disiapkan oleh inisiator muda, Duta Moderasi Beragama, kemudian bekerja sama dengan OSIM, pembina OSIM, lalu bekerja sama dengan Wakabid Kesiswaan, maka jadilah program pembiasaan ini. Nah, ada duha bahagia. Kenapa duha bahagia? Karena peserta didik hadir ke madrasah 6.40 itu tanpa ada komando, tanpa ada aba-aba, dia sudah tahu, ya, sudah tahu sesuai dengan pasal yang ada pada Gurindam. Nah, kebetulan di Madrasah Aliyah Negeri Karimun ini dari 12 Gurindam yang ada, kami menghadirkan 5 Gurindam dulu. Ya, kami hadirkan 5 dulu. Sehingga anak-anak nanti akan tahu kenapa dia melaksanakan duha, kenapa Ananda membaca Al-Qur'an, kenapa Ananda di situ melakukan literasi, untuk apa? Kan gitu tadi, ada berpikir kritis dan sebagainya. Dan ini semuanya adalah terkait dengan pesan-pesan yang ada di Gurindam 12. Sudah tahu, mereka sudah tahu ini semuanya. Nah, yang menariknya pada kegiatan 6, indahnya Rabu berbagi. Jadi pada setiap Rabu peserta didik itu membawa snack kecil, 3 snack kecil, jadi bebas, mereka bisa bawa apa saja, mungkin bisa bawa permen lollipop, bisa membawa cracker, ya, atau bisa membawa roti kecil, lalu itu dikumpulkan, kemudian roti-roti tersebut itu dibagikan lagi kepada temannya, jadi mix, ya, mix, dapatnya punya teman yang lain. Dan satu pesan yang ada di situ, berbagi, ya, kemudian peduli. Kenapa peduli? Ananda boleh di sana makan makanan yang mereka bawa, berbagi tadi, tetapi bungkusannya itu harus mereka bawa pulang. Jadi tugas untuk membersihkan sampah, mengumpulkan sampah, bukan lagi tugas dari Bapak Ibu Guru, bukan lagi tugas dari petugas kebersihan, ya, tidak. Jadi ini yang sebenarnya kami coba berikan kepada Ananda, bahwasanya kita sangat bisa bertanggung jawab akan diri kita sendiri, sehingga kita bisa menularkan hal-hal kebaikan kepada orang lain, walaupun kegiatan itu sesungguhnya sederhana. Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, ini saya berikan kutipan. Gurindam 12 itu sesungguhnya adalah diksi halus penuh makna. Jadi lakukan kalau memang kita nyaman untuk melakukan Gurindam itu. Lakukan apa saja pesan-pesan yang ada di dalam Gurindam itu, lakukan. Ya. Ini jika kita seorang guru, kita seorang kepala madrasah, jika masih bisa tersenyum, kenapa harus marah? Berkata-katalah yang santun, berkata-katalah yang baik, sehingga tidak ada yang merasa terluka, tidak ada yang merasa sakit hati. Walaupun sesungguhnya mungkin kita merasa gemes, ya, itu lagi dan itu lagi. Tidak harus dengan marah. Kemudian ketika mengajak jangan sampai memaksa. 1 kali, 2 kali, ketiga kalinya, ya jika tidak ada respon, tidak usah, tidak perlu dilanjutkan. Beri teladan, bukan perintah. Jadi sebelum kita selaku guru, kemudian kita selaku kepala madrasah, meminta ini itu kepada peserta didik, ataupun kepada anak-anak kita, kepada Bapak Ibu guru, kitanya dulu yang harus melakukan. Kitanya dulu harus paham gitu. Moderasi beragama. Ya, moderasi beragama dengan media Gurindam ini
dilakukan pada kegiatan pembiasaan ini menjadi budaya madrasah, akan menjadi budaya madrasah. Apalagi jika budaya madrasah melalui Gurindam 12 dapat kita kaitkan dengan selera milenial. Nah, maka Gurindam 12 ini akan masuk ke aplikasi, ya, akan masuk di ruang-ruang digital. Maka ini akan disenangi oleh peserta didik. Nah, ini yang perlu kita pahami, bagaimana kebaharuan dari sesuatu yang sudah ada, ini kita hadirkan. Sehingga menjadi menu baru dan terbarukan. Bukankah kita jika disuguhkan dengan menu itu dan esok itunya lagi, ya pasti kita akan bosan. Begitu juga dengan budaya yang ada di madrasah. Nah, ini kegiatan pembiasaan dilaksanakan sama seperti sekolah ataupun madrasah lainnya. Di Nusantara ada upacara bendera Senin pagi. Namun di balik ini semua ini kental, ya, pesan-pesan dari Gurindam 12 ada di sini. Bapak Ibu ingin tahu apa di sini? Don't wait until tomorrow what you can do today. Anak-anak tidak harus menunggu, ya. Jika sudah 6.40 itu harus sudah berada di barisan. Jadi tidak ada lagi menunggu, oh si A belum ada, Bu. Si B belum ada, lalu upacara bendera tidak dimulai. Tidak ada yang seperti itu. Jadi semua nanti punya peran, siap maju, ya. Siap maju untuk menjadi pengganti. Sehingga pelaksanaan upacara bendera bisa hadir tepat waktu. Jadi tidak memakan waktu setiap hari Senin. Tepat pukul 7 sudah masuk pembelajaran. Berikutnya, ini juga merupakan kegiatan pembiasaan. Ini bagaimana kita menularkan kepada peserta didik rasa cinta tanah air, ya, rasa bangga sebagai bangsa yang kaya, bangsa Indonesia. Setiap pukul 8, apapun aktivitas yang ada di madrasah, baik itu Bapak Ibu guru, ya, baik itu tamu maupun peserta didik, harus menghentikan segala aktivitas, kemudian bersikap sempurna, meletakkan tangan kanan di dada kiri, dan ya karena masa pandemi menyimak lagu Indonesia Raya. Ini juga bagian dari kegiatan pembiasaan. Saya rasa sama, setiap madrasah memiliki kegiatan-kegiatan hebat ya lainnya. Hanya di sini kami unsur budaya ya coba dihadirkan bagaimana Gurindam 12 ini benar-benar dimaknai oleh peserta didik. Ini juga sama. Jika kita lihat, inilah Kepulauan Riau. Jadi kostum ini adalah khas pakaian Melayu. Setiap hari Jumat ini dikenakan. Jadi ini bukan suatu acara budaya atau pawai, tapi memang ini menjadi pakaian seragam di madrasah. Jadi kalau yang terlihat warna-warni ini peserta didik baru, pakaiannya yang belum selesai. Nah, Bapak dan Ibu, izin saya menayangkan bagaimana sesungguhnya Gurindam 12 dihadirkan ya oleh Ananda kami, inisiator muda, Duta Moderasi Beragama yang sudah mengkomunikasikan ini dengan pembina OSIM, kemudian dengan Wakabit Kesiswaan, sehingga jadilah satu program di kesiswaan menjadi program pembiasaan. Mari kita simak. Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji
memegang agama. Kita akan menerapkan budaya madrasah dengan melestarikan Gurindam 12. Luar biasa, Dari. Tapi, apakah kita akan ambil seluruh pasal dari Gurindam tersebut? Tidak. Kita akan sesuaikan pasal-pasal tersebut sesuai dengan karakter teman-teman kita dan kondisi madrasah. Yuk, kita langsung koordinasi sama Bu Mai sebagai pembina OSIS. Yuk. Assalamualaikum, Bu Mai. Bu Mai, saya dan teman-teman bermaksud untuk menerapkan budaya madrasah melalui Gurindam 12. Bagaimana menurut Ibu? Wah, luar biasa, Dari. Tapi kita tidak perlu mengambil semua pasal tersebut. Bagaimana kalau pasal 1 dan 5? Tambah lagi, Bu. Pasal 6 dan 7. Oke, setuju. Tambah satu lagi ya, pasal 10. Yuk kita sama-sama menemui Ibu Waka Kesiswaan. Ya sudah, kita ambil pasal 1, 5, 6, 7, dan 10 sebagai pembiasaan di Madrasah Aliyah Negeri Karimun sebelum memulai pembelajaran. Inilah rencana aksi kegiatan moderasi beragama di Madrasah Aliyah dengan judul Gurindam 12 Perekat Budaya dan Penguatan Karakter Mewujudkan Moderasi Beragama. Oke, baik, Bapak dan Ibu hadirin peserta webinar, mungkin jaringan juga kurang mendukung, sehingga saya lihat tadi tidak menyatu antara suara dan video yang berjalan. Tapi saya yakin Bapak Ibu peserta webinar dapat menangkap pesan apa yang ada pada video tersebut. Masih semangat ya Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini juga dapat kami tampilkan di sini. Ini merupakan menu pembiasaan yang dapat dipilih oleh peserta didik. Bagaimana di sini kita menghadirkan ini guna satu di antaranya peserta didik tidak merasa dia sedang dihukum, ya, dia sedang diberikan punishment oleh sang guru, sehingga menu-menu karakter ini kita hadirkan agar peserta didik merasa fun, merasa senang. Mereka berpikir sendiri, oh saya salah ya, oh saya harus lebih awal ya hadir, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ini semua dilakukan sangat membuat peserta didik menjadi berpikir sendiri. Ya, berpikir sendiri bahwasanya memang karakter yang dibentuk di madrasah itu adalah karakter-karakter yang membangun. Nah, dari karakter tersebut kita bisa lihat ini anak-anak kita yang belum disiplin tadi, jadi dengan
senang hati ya, dengan senang hati dalam 5 menit menyelesaikan tugas-tugas mereka sehingga nanti bisa bergabung kembali, memasuki ruang kelas, kemudian mengikuti pembelajaran. Ada satu konsep yang bisa memotivasi kita bersama bagaimana untuk sukses, utamanya untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu calon pemimpin, dan kepala madrasah. Mari kita bawa pemikiran kita kepada pembaca. Pembaca yang dimaksud di sini adalah tim, ya, rekan guru. Kemudian lengkapi dengan kunci kekhasan. Apa sih bedanya dengan madrasah lain gitu? Apa sih yang akan kita angkat menjadi sesuatu kebaharuan? Kemudian berikan juga ilustrasinya sehingga tim kita membawa misi, ya, mencerna apa yang akan kita usung ke depannya, ini punya deskripsi, punya bayangan, mau diarahkan seperti apa. Nah, ingin tahu bagaimana Gurindam 12 ini bisa hadir dalam dunia milenial, dalam ruang digital. Jadi kami menghadirkannya menggunakan aplikasi WordPress yang dipadukan dengan Elementor, yang mana ini semuanya nanti dapat dihubungkan dengan web madrasah masing-masing. Jadi tidak mahal ya, dan tidak sulit gitu. Bapak Ibu bisa coba, utamanya madrasah yang memang sudah memiliki tim IT, ini sangat mudah sekali menggunakan aplikasi WordPress ini. Kemudian Gurindam 12 di ruang digital ini memiliki 2 menu, jadi bisa didengarkan melalui suara atau audio, bisa juga didengarkan melalui video. Biasa anak-anak yang yang nggak mau ribet, mereka lebih memilih menu suara karena bisa mungkin sambil cuci motor, bisa mungkin sambil membantu ibu ya mencuci piring, jadi bisa juga sambil mendengarkan rekaman suara. Kemudian ada juga jenis peserta didik yang memang ingin yang komplit, jadi pengen lihat gerakannya seperti apa, mimik model yang membawakan Gurindam itu seperti apa, lebih memilih menu video. Nah, ketika aplikasi sudah jadi, kami namakan dengan Gurindam 12 Yaman Karimun. Ini tampilan awalnya seperti ini. Jadi ada menu Gurindam 12 itu sendiri, kemudian ada profil, ya, profil yang meng-create, yang menciptakan. Kemudian jika Bapak Ibu memang menyenangi, ya, tulis menulis, mungkin suka membuat jurnal, senang menulis artikel, bisa menambahkan menu-menu seperti wawancara, observasi. Gunanya apa? Gunanya untuk menampung data, untuk survei dan sebagainya. Nah, ini kalau kita mengklik Gurindam 12, ya, pada Gurindam 12 itu sudah tersaji aneka pasal. Namun untuk di Man Karimun, kami hanya menghadirkan 5 pasal saja dulu. Yakni pasal 1, pasal 5, pasal 6, 7, dan 10. Agar anak-anak ini dulu coba terbiasa dulu. Tidak diberikan sekaligus 12 pasal. Intinya bagaimana memahami Gurindam 12 ini ya dalam pembiasaan, ya, penguatan budaya di madrasah ini berjalan dengan baik. Nah, jika diklik pada pasal 1, maka tampilannya akan seperti ini. Ada bait-baitnya, ada diksinya, kemudian ada menu, mau audio atau video. Desain Gurindam 12 ini sengaja kami buat ramah media, jadi pakai handphone juga boleh, juga sangat bisa, dan ramah kuota, ya, tidak menyedot kuota yang banyak, jadi sangat-sangat
fleksibel, ya sangat-sangat fleksibel untuk digunakan siapapun dan dimanapun. Kemudian ini link Gurindam, ya. Jika Bapak Ibu berkenan, saya juga izin mencobakan untuk Gurindam pasal 1 yang sudah masuk di ruang aplikasi. Mudah-mudahan jaringannya juga support, ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Kita cobakan untuk audio dulu. Gurindam 12 Raja Ali Haji. Pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Ya, jadi Bapak Ibu saya tidak habiskan, saya tidak sampai selesai. Saya yakin ini bisa ditangkap dengan baik. Intinya adalah bagaimana Gurindam ini tersampaikan secara indah. Jadi kalau indah, nyaman disampaikan dengan bentuk puisi, silakan. Kalau nyamannya disampaikan biasa-biasa saja juga boleh, ya. Jadi sangat fleksibel dan sangat dinamis. Nah, ini untuk versi videonya. Saya cobakan juga sedikit. Gurindam 12 Raja Ali Haji. Pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Baik, Bapak dan Ibu, ini tadi kalau versi video. Saya meyakini, sangat-sangat yakin bahwasanya tidak ada kita yang tidak menyukai keindahan, kelembutan. Begitupun dengan peserta didik, begitupun dengan tim kita, ya, tidak ada yang tidak menyukai ini. Itu sebabnya saya mengangkat Gurindam 12 ini, ya, di madrasah akan menjadi budaya madrasah. Jadi siapapun bisa nantinya mencoba ini, mungkin akan lebih bagus lagi, kreasinya juga akan lebih menarik. Intinya adalah pesan-pesan yang ada di dalam Gurindam itu benar-benar tersampaikan. Berikutnya, ini kami dapat sampaikan juga apa yang sudah kami lakukan di madrasah lewat inisiator muda Duta Moderasi Beragama Ananda Dery Rizwan. Ini sudah mengadakan kegiatan-kegiatan interaktif berbasis digital sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Aunur Rafiq, bahwa memang anak-anak kita memang menyukai ruang-ruang yang seperti ini, menyukai menu baru. Jadi Ortista, obrolan terintegrasi santai ini memang dihadirkan di ruang digital, ya, per sesi. Jadi ada sesi 1 khusus kelas 10, pematerinya, ya, Bapak Ibu guru. Kemudian anak kita coba hadirkan untuk berani bicara, untuk berani mengemukakan pendapat dan sebagainya. Dan ini sudah berjalan. Ternyata anak madrasah sangat bisa. Ternyata Bapak Ibu guru, ya, sangat punya potensi untuk mengangkat ini semua. Jadi ayo kita coba menggali, mengangkat apa sih budaya madrasah di madrasah kita masing-masing yang bisa kita orbitkan, yang bisa kita hadirkan sebagai menu baru, mengangkat budaya madrasah Indonesia menjadi lebih baik. Akhirnya,
implementasi pengembangan budaya madrasah melalui Gurindam 12, ya, kemudian didukung oleh Ananda Kamideri Rizwan, inisiator muda Duta Moderasi Beragama. Ini data, ini fakta, jadi bukan cerita. Disiplin meningkat. Kalau dulu siswa yang terlambat itu 50 ya dalam satu hari, kini 10 sampai dengan 20 siswa. Jadi terjadi peningkatan disiplin. Kemudian inilah khas ya karakter daripada madrasah. Nah, tentu madrasah yang mengusung ya sesuatu yang akan punya kekhasan, punya keunikan. Literasi tumbuh. Anak-anak jadi paham, oh ternyata harus datang lebih awal supaya tidak terlambat. Kemudian saling punya semangat. Oh, saya belum ikut lomba, saya belum mempersembahkan prestasi. Semuanya punya semangat ya kompetisi. Jadi tidak hanya siswa, guru, kepala madrasah sekalipun ya harus terus punya semangat kompetisi. Tidak harus menang, tapi semangat juang itu, semangat lomba itu harus ada. Agar kita terus giat menghadirkan hal-hal yang baru. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar, inilah yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini masih banyak kekurangannya. Nanti kita bisa ulik, kita bisa bahas sama-sama di sini karena memang sesungguhnya ruang ini dipersiapkan oleh GTK Madrasah sebagai ruang belajar dan ruang berbagi. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Rahmi. Kepada Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Yuni, luar biasa paparan materinya tadi sangat menginspirasi ya. Baik, hadirin mari kita berikan apresiasi untuk Ibu Yuni dengan memberikan aplaus secara virtual. Baik, terima kasih. Ada beberapa yang saya kutip tadi ya dari apa yang disampaikan Ibu Yuni di Gurindam 12. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Nah, Bapak Ibu, tentu ada banyak hal yang bisa kita diskusikan lebih lanjut dari paparan Ibu Yuni tadi. Nah, untuk itu, untuk selanjutnya akan saya buka sesi diskusi. Kita akan bertanya jawab mengenai materi dari yang sudah dipaparkan oleh Ibu Yuni tadi. Baik, akan saya buka termin pertama untuk 2 orang penanya. Silahkan Bapak Ibu. Bisa, mohon maaf. Oke Pak Acu ya dari MTSN 3 Subang. Silahkan Bapak boleh langsung menyampaikan audionya, bisa dibuka Bapak ya. Audionya masih di mute, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada panitia dan host dan moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Acu dari MTSN 3 Subang yang berada di Jawa Barat. Saya akan bertanya ke Ibu Yuni. Ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, patut dicontoh untuk kita semua. Yang akan saya tanyakan, ini proses tadi apa yang dilakukan oleh Ibu Yuni itu memerlukan berapa waktu gitu Bu, sampai berhasil seperti tadi gambaran-gambaran yang telah disampaikan oleh Ibu. Mungkin itu saja yang perlu saya tanyakan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ibu narasumber, ini sangat membuat inspirasi kita bertambah untuk mengembangkan anak didik kita menuju madrasah mandiri berprestasi.
Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Acu dari MTSN Subang. Yang ditanyakan adalah waktu ya Bapak ya. Butuh berapa lama untuk bisa sampai seperti yang dipaparkan oleh Ibu Yuni tadi. Baik, kita simpan dulu pertanyaan pertama. Mari Bapak Ibu, saya buka untuk penanya kedua. Penanya kedua tadi saya melihat ada Ibu Siti Muniroh ya. Dari mana tadi yang raise hand? Silahkan. Ibu Siti, rupanya sudah tidak. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Silahkan. Boleh langsung Bapak Ibu, boleh langsung meng-on-kan audionya. Silahkan disebut nama dan asal instansinya. Oke, masih belum ada. Sambil menunggu respon dari Bapak Ibu yang lain, kami persilahkan Ibu Yuni untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Acu dari MTSN Subang tadi. Silahkan Ibu. Oke, baik Ibu Rahmi. Pak Acu, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya coba menjawab ya Pak. Berapa lama untuk sampai yang terlihat tadi ya? Untuk sampai yang terlihat tadi itu berapa lama proses waktunya? Tidak lama Pak. Hanya memang seorang kepala madrasah memang harus punya konsep sebelum mengajak atau berbaur dengan guru. Jadi sudah punya satu konsep ini kemana-kemana. Jadi tidak lama. Seperti inilah, misalnya Pak Acu mau mencari sesuatu, mencari makanan di luar. Pasti Pak Acu sudah tahu, oh saya carinya bakso. Ya, jadi kalau bakso tinggal jalan saja melihat di mana bakso yang menurut Pak Acu yang ramai pengunjungnya. Barangkali itu salah satu indikasi bahwa bakso itu enak gitu. Jadi sudah nggak mikir lagi ini mau diapakan. Kemudian Pak Acu yang berikutnya memang tim di madrasah itu memang harus support gitu. Memang harus support. Jadi kalau kepala madrasahnya saja yang semangat ya, yang mengusung ini semua terus tidak didukung oleh guru, tidak didukung oleh TU, ini akan sulit sampai ke peserta didik. Jadi itu tadi komunikasi. Jadi komunikasi ke tim, ke guru, ini harus bisa masuk. Inilah bagaimana piawainya seorang kepala madrasah ya dalam sisi komunikasi, ya dalam sisi mengusung sebuah program visioner istilahnya. Ini harus punya. Saya yakin semuanya punya, ya. Saya yakin semuanya punya. Kemudian Pak Acu dapat saya sampaikan bahwasanya kami tidak memiliki gedung yang indah. Kami tidak punya guru yang lengkap. Ini sekedar berbagi saja bahwasanya kami tidak punya guru geografi. Tapi anak belajar geografi. Guru tidak cukup 30, tetapi kekuatan guru yang 30 itu harus dipunyai oleh seluruh warga madrasah. Jadi kekuatannya itu yang kita ambil, semangatnya. Nah, ini buat semangat kepada kita yang hadir pada hari ini. Sesungguhnya anak kami yang sampai ke nasional itu, Pak, saya melepaskan egonya seorang kepala madrasah. Jadi saya sendiri yang membinanya, yang membimbingnya. Kenapa? Karena gurunya nggak cukup. Itu satu. Yang kedua, memang kala itu sedang Lebaran, ya nggak mungkin kan, nggak sangat
tidak etis kalau saya, Bu, ini anaknya dilatih, dibimbing, sementara deadline semakin dekat. Akhirnya kepala madrasah harus mau menjadi guru pembimbing. Ini yang saya lakukan, Pak. Jadi kalau cerita fasilitas, cerita cerita yang sebuah madrasah yang ideal itu tidak ada, Pak, di kami. Kami cuma punya semangat, itu saja. Cukup ya, Pak Acu ya? Oke. Baik, terima kasih Pak Acu. Barangkali ada respon balik atau sudah cukup, Pak? Cukup, ya. Oke, terima kasih. Jadi yang lebih penting daripada waktu adalah semangat ya Bu Yuni ya. Jadi bagaimana seluruh warga madrasah di tengah keterbatasan apapun kondisinya tetapi tetap bersemangat. Baik, terima kasih Ibu Yuni. Untuk selanjutnya, penanya selanjutnya ada ini dua yang raise hand, Ibu Laili Yuhanisa. Audionya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili dari MTS Negeri 6 Malang. Bu Yuni, yang ingin saya tanyakan, Bu, bagaimana sih cara panjenengan bisa menggerakkan siswa, juga guru-guru untuk mau mengoptimalkan apa yang ada di lokal sehingga bisa jadi pembelajaran, bahkan bisa menjadi digitalisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Laili. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menggerakkan itu. Nah, ini ya, jadi tidak semua siswa atau warga madrasah itu suka dengan sastra. Nah, ini tiba-tiba ada karya sastra ya yang memiliki nilai kearifan lokal dan semuanya tergerak dengan itu. Ini membuat ya tentu menjadi penasaran gitu ya Bu Yuni ya, teman-teman kok bisa menggerakkan gitu ya. Baik, kita simpan dulu. Kita simpan dulu untuk selanjutnya Pak Aup. Nah, ini silakan Bapak. Bapak Aup Ahmudin sudah raise hand. Silakan Bapak. Audionya Bapak? Saya masih belum bisa menangkap suara Bapak. Bisa, Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan, dipertanyakan. Mohon maaf Bapak, dari mana Pak Aup? Aup Ahmudin dari MTS 4 Bandung Barat, Jawa Barat, Bu. Salam kenal semuanya. Pertama, yang ingin saya tanyakan adalah mengenai jam 8 itu semuanya harus menyanyikan lagu Indonesia Raya yang di kelas atau dimanapun di lingkungan sekolah. Apakah itu tidak mengganggu jam pelajaran gitu, Bu? Giatnya terus bagaimana itu? Karena selama ini alhamdulillah di Bandung Barat juga, kalau masalah sholat duha, ngaji Quran, itu setiap hari jam 6.30 anak-anak sudah ada di sekolah. Yang lainnya walaupun Gurindam saya baru tahu maknanya, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aup. Bagaimana kegiatan-kegiatan itu berjalan, tetapi tidak sampai mengganggu pelajaran. Begitu ya Pak Aup, yang bisa saya tangkap ya Pak ya? Yap. Dari pertanyaan tadi. Oke, baik. Ini sudah ada yang raise hand lagi. Bu Yuni, kita simpan untuk nanti dijawab dulu ya. Ini saya melihat ada Ibu Anis. Sabar dulu ya Ibu Anis ya. Biar Bu Yuni kita beri kesempatan untuk merespon dua pertanyaan tadi. Yang pertama dari Ibu Laili dan yang kedua dari Pak Aup. Silahkan Ibu Yuni.
Baik, untuk Bu Laili dan Pak Aup, saya coba jawab dari sisi kesamaannya ya. Jadi baik Bu Laili ya dari MTSN 6 Malang, terima kasih Bu pertanyaannya. Kemudian Pak Aup, sisi kesamaannya adalah apapun itu yang kita lakukan, bicarakan. Ya, bicarakan bersama. Jadi ketika kami mengangkat Gurindam 12 ini untuk menjadi budaya di madrasah, ini ada koordinasi. Gimana Bapak Ibu Guru? Setuju nggak ini kalau kita coba jadikan budaya madrasah seperti itu? Jadi bukan maunya kepala madrasah. Jadi dibawa ke dalam rapat. Oh, setuju. Nah, nanti kan ada polesan-polesan, ada tambahan-tambahan dari guru atau dari yang lainnya. Ini kita dengar, utamanya dari anak-anak kita inisiator muda. Sehingga setelah ini klik, ini disetujui, maka kita tambah, ya kita tambah polesannya. Nah, ini polesannya. Jadi kira-kira ini kalau Gurindam, kalau budaya-budaya ini diangkat, ini ketuaan nggak ya sama anak-anak kan gitu. Nah, gimana ini jadi terkesan milenial? Makanya tadi disandingkan dengan aplikasi. Saya coba padukan dengan aplikasi. Jadi seperti itu, Bu Laili. Sehingga ini memang bergerak dengan baik di Madrasah Aliyah Negeri Karimun. Jadi semuanya perlu transparansi, komunikasi. Jadi kalau sudah yes semuanya, jalan itu. Jalan. Gitu ya. Kalau untuk Pak Aup, tadi satu sudah saya jawab. Yang keduanya Pak Aup, balik lagi. Bapak Ibu Guru, ini gimana? Ini ikhlas nggak? Waktu belajarnya 3 menit saja. Ini ya kita gunakan untuk membangun karakter anak-anak kita, untuk membangkitkan rasa nasionalismenya. Bagaimana ini? Nah, kalau semuanya yes, oke. Jadi kalau ada guru yang enggak, tidak juga, gitu, seperti itu. Tapi alhamdulillah kami yes semuanya Pak Aup. Gitu ya Pak Aup ya? Iya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Ibu Yuni, Pak Aup, dan Bu Laili sudah terjawab ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuni tadi. Jadi jika bisa saya rangkum, kuncinya adalah satu, komunikasi, kemudian koordinasi, dan dari koordinasi itu muncullah kata sepakat, gitu ya, bersama-sama. Begitu ya Ibu Yuni ya, kurang lebihnya. Benar, benar sekali. Okay. Ya baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, ini masih ada yang raise hand, Bu Yuni, masih berkenan ya untuk kita diskusi lebih lanjut. Ada dua, ada Ibu Anis Failala dan Pak Ali. Kami persilakan Ibu Anis terlebih dahulu. Terima kasih Bu Rahmi. Apakah suara saya bisa didengar? Alhamdulillah jelas Ibu. Nggih, pangapunten saya off cam, sinyalnya sedang naik turun. Oh begitu. Mau saya minta on cam Bu, biar kita saling bisa bertatap maya meskipun ya. Tadi nyoba terlempar. Oke, baik. Ya silakan Ibu. Suaranya. Mohon maaf. Alhamdulillah. Oke, izin bertanya. Saya Anis Failala dari MTS Negeri 3 Malang, Kabupaten Malang. Bu Yuni, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan, saya sangat termotivasi dengan yang Bu Yuni sampaikan. Ini seolah menjadi penyemangat. Walaupun di tataran saya hanya sebagai guru, artinya tidak seperti panjenengan yang bisa mengambil kebijakan. Tapi yang ingin saya tanyakan seperti ini Bu Yuni. Ketika pertama kali ada ide Gurindam 12 ini, apakah memang background-nya Bu Yuni dari bahasa begitu? Ini tadi saya sempat angen-angen. Kebetulan saya guru IPA. Saya berpikir kalau memang itu harus sesuai dengan background, berarti minimal untuk tataran di kelas ketika saya mengajar itu ada satu yang berbeda dengan yang biasanya dilakukan, sehingga kita juga ingin
anak-anak itu merasakan kebahagiaan betul saat belajar ya. Apa memang backgroundnya Bu Yuni dari bahasa atau bagaimana? Demikian Bu Yuni, Bu Rahmi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, baik. Terima kasih Bu Anis. Wah, ini rupanya penasaran ini dengan backgroundnya Bu Yuni ya. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak semua mencintai dan menyukai karya sastra, tapi ini luar biasa ini. Baik, setelah Bu Anis, kami persilahkan Pak Ali. Pak Ali Ansori, Raisen dari tadi. Oh, baik, saya lewati dulu Pak Ali. Pak Supaidi, ini ada yang Raisen lagi. Pak Supaidi, silahkan Bapak. Boleh dibuka audio dan videonya. Ya, silahkan diperkenalkan dulu, Pak. Mohon maaf, Bapak suaranya masih belum bisa kami tangkap. Pak Supaidi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan untuk kegiatan apa? Bapak, mohon maaf, diperkenalkan dulu Bapak dari mana? Dari MTSN 1 Ponorogo. Iya, baik. Seberapa jauh kesesuaian dan makna untuk Gurindam 12 di masa sekarang, karena memang Gurindam 12 itu adalah suatu cara mendidik seorang keluarga, anak, istri pada zaman kerajaan. Kemudian kalau digunakan sekarang kira-kira seberapa manfaatnya bagi kita dan seberapa jauh kesesuaian dengan anak-anak yang sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supaidi. Pertanyaannya adalah seberapa jauh kesesuaian atau manfaat dari Gurindam 12 ini jika dilihat dalam konteks sekarang, anak-anak masa kini, begitu ya Pak ya? Iya. Baik, sudah ada 2 pertanyaan Bu Yuni. Kami persilahkan untuk merespon. Kembali, saya coba untuk merespon. Yang pertama tadi dari Bu Anis ya, dari MTSN 3 Malang. Ya, gitu Bu Rami ya. Bu Anis bertanya, apa sih background saya kan gitu? Apakah dari bahasa Indonesia? Bukan Ibu, saya tidak dari bahasa Indonesia. I am actually an English teacher. Sesungguhnya saya adalah guru bahasa Inggris. Hanya saja, itulah. Saya menyukai hal-hal yang berbau tantangan. Jika dikatakan, nggak bisa, harusnya bisa. Itu saya cari tahu, ya bagaimana bisa, walaupun tidak sempurna. Nah, Bu Anis, jadi memang ketika itu saya memiliki alumni, seorang siswa, yang memang saya bawa untuk lomba ketika itu. Ternyata siswa yang saya latih dan saya lomba itu sehingga menang, itu orang tuanya itu adalah pakar Gurindam 12. Saya tahu setelah si anak juara, setelah saya melatih begini begitu gitu ya, dengan PD-nya seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya jalan saja. Apa yang akan kita lakukan itu jalan saja. Nanti petunjuk-petunjuk itu akan keluar sendiri. Jadi begitupun dengan Gurindam 12 ya, Bu Anis, saya membawakan versi saya. Jadi Bu Anis nanti bawakan versi Bu Anis. Tidak usah takut, tidak usah malu, karena yang kita mau sampaikan bukan lagunya, tapi makna yang tersirat, pesan-pesan yang ada pada Gurindam 12 itu. Jika ingin membawakannya seperti bersolawat, silakan, tidak ada masalah. Bagaimana Bu Anis fun, peserta didik menerima lebih fun lagi. Itu yang terpenting. Gitu ya Bu Anis ya. Berikutnya adalah
dari Pak Supaidi, MTSN 1 Ponorogo. Tadi saya juga terputus-putus, tapi yang bisa saya tangkap ini seberapa jauh kesesuaian, ya, kesesuaian budaya orang-orang dulu, Gurindam 12 ini dengan milenial, kan gitu. Kalau ditanya seberapa jauh, ini saya terus berproses karena memang menghadirkan kebutuhan milenial ini dengan menemukan aplikasi ini, meng-create aplikasi ini, dapat kita lihat anak-anak ini bukan di Gurindamnya yang mereka pikirkan, tapi ruang, ya, ruang menghadirkan Gurindam itu sendiri. Oh, digital seperti itu. Jadi menu-menu digital ini memang harus ada, harus kita miliki sehingga tua apapun yang kita miliki seperti Gurindam ini, budaya bisa hadir dengan kebaharuan. Tadi juga saya dipesankan dari Monep, Duta Moderasi Beragama, Bu Yuni coba nanti ya dicari gimmick-gimmick, kan gitu katanya. Ini saya kasih ide, Bu, coba dicari gimmick-gimmick atau konten-konten, misalnya nge-rap gitu ya, nge-rap pesannya itu dibikin nge-rap, tapi tidak versi Gurindam utuh, seperti itu. Itu sebenarnya kreativitas, silakan saja. Jadi Bapak kalau ditanya seberapa jauh, ya, tergantung sekarang bagaimana kita menghadirkan menu digital itu ke siswa, sesuai dengan selera si anak. Jika pesan Gurindam itu sampai kalau dulu secara konvensional, tatap muka, ya, kita observe dulu, kita cari tahu dulu anak-anak ini sukanya apa sekarang. Insya Allah itu akan masuk ke peserta didik yang akan menerima pesan-pesan dari Gurindam 12 itu. Jadi kembali lagi ya, silakan Pak Supaidi, Bapak uji cobakan, nanti Bapak akan tahu sendiri seberapa jauh. Kalau saya sudah melihatnya tadi dari tingkat ya budaya, karakter, bahwa ini memang luar biasa. Luar biasa. Untuk disiplin, untuk semangat lomba itu terbangun luar biasa. Gitu Pak Supaidi. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Yuni, luar biasa ya respon dari Bu Yuni. Untuk pertanyaan dari Bu Anis dan Pak Supaidi tadi gitu ya. Untuk Bu Anis kita bisa memanfaatkan dengan gaya masing-masing begitu ya. Jadi ini gayanya Bu Yuni, nah nanti gayanya Bu Anis bagaimana? Pasti Bu Anis setelah ini sudah mendapatkan sebuah inspirasi dari kegiatan ini, alhamdulillah. Dan juga dari pertanyaan dari Pak Supaidi tadi sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Ibu Yuni. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa ya, ini sudah pukul 16 lebih ya. Sudah pukul 16 lebih, ini tadi sudah ada beberapa respon menambah hangatnya diskusi. Saya katakan hangat karena mungkin di beberapa daerah sedang hujan ya, tapi alhamdulillah masih semangat untuk mengikuti kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, sesi tanya jawab sudah kita lalui. Sebagai penghujung, kami memberikan kesempatan kepada Ibu Yuni sekali lagi untuk menyampaikan closing statement-nya. Monggo Ibu Yuni, kami persilahkan. Baik, untuk closing statement dapat saya sampaikan, Bapak dan Ibu guru hebat, Bapak Ibu kepala madrasah, seluruh peserta webinar yang hadir pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita bangun mimpi kita. Jangan terus bermimpi, kita realkan mimpi kita. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Pasti kita semua berpikir positif. Kemudian syukurilah dengan apa yang kita miliki saat ini. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Akhirnya sebelum saya menutup, saya ingin sedikit melakukan Gurindam 12
khusus kepada Bapak Ibu guru. Nantinya saya doakan akan menjadi calon kepala madrasah. Gurindam ini ya berisi pesan bagaimana sosok seorang pemimpin. Bagaimana pemimpin kepala madrasah kepada gurunya. Boleh ya? Gurindam 12, pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri. Kepala madrasah, ya, ini bincang-bincang dengan gurunya. Seperti kebun berpagar duri, betul hati kepada raja. Tanda jadi sebarang kerja. Nah, ini lagi kepala nih harus adil ya, harus transparan. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu. Kasihkan orang yang berilmu, ya, hormat kepada guru, hormat kepada ulama, juga santun kepada kepala madrasah. Tanda rahmat atas dirimu. Akhirat itu terlalu nyata. Kepada hati yang tidak buta. Akhirat itu nyata. Ayo berbuat baik, ya. Ayo kita memberi manfaat kepada sesama. Akhirnya saya, ya, selaku narasumber, tentu banyak sekali diksi-diksi yang sudah terlontar, banyak kata-kata yang sudah saya ucapkan, sehingga ya tak saya sangka ada yang merasa tersakiti dan ada yang merasa terlukai. Untuk itu, menyusun jari 10, saya sembah, mohon maaf lahir dan batin. Berharap berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Yuni ya. Kita ikut ya, tadi terbawa dengan irama gurindam yang sudah dilantunkan, sudah dilakukan oleh Ibu Yuni. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, banyak sekali ilmu yang telah kita dapatkan dalam sesi webinar kita pada sore hari ini. Penguatan nilai-nilai beragama melalui Gurindam 12 dalam literasi digital. Nah, tiba saatnya saya sekarang harus mengakhiri perjumpaan kita dalam forum ini. Perlu Bapak Ibu ketahui, Forum Kepala Madrasah Nasional atau FKMN insya Allah akan menyelenggarakan kegiatan webinar secara berkala. Forum ini adalah bagian dari Giat Akbar GTK Madrasah Berbagi yang dipersembahkan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelum saya akhiri, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, baik dalam lisan maupun tindakan saya. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu peserta webinar semuanya, dan utamanya terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah memaparkan materi pada hari ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Abbas selaku pembawa acara. Terima kasih kepada Bu Rahmi dan Bu Yuni atas webinarnya pada siang hari ini. Sangat menarik, sangat menginspirasi tentunya. Hadirin sekalian, peserta webinar nasional, alhamdulillah kegiatan webinar nasional pada siang hari ini sudah kita ikuti bersama. Semoga pengalaman dan ilmu yang sudah disampaikan pemateri dapat bermanfaat untuk kita semua dan madrasah kita tercinta. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin sedikit berpantun Bu Yuni dan Bu Rahmi ya. Ayo silakan Pak.
Siang hari ke tempat jahit Pak Kotir. Jangan lupa membawa peniti. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Semoga ilmu dan pengalaman yang disampaikan berkenan di hati. Satu lagi. Hari raya makan rendang ditambah juga dengan nasi. Jika memang diberi umur panjang, izinkan webinar FKMN hadir kembali. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq al-wami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada host.